Halo kids. Nah, nggak kerasa ya, udah hari Minggu lagi. Nah, kids, kira-kira nih, pasti semuanya pada bingung ya sama Lause. Siapa ya Lause ini? Karena Lause baru pertama kali nih muncul di depan adik-adik semua. Nah, karena itu, hari ini Lause mau kenalin diri Lause ke adik-adik semua. Nah, kenalin ya, nama Lause Ken Marvelous. Tapi adik-adik bisa manggil Lause dengan panggilan Lause Ken. Coba apa adik-adik? Coba yang lebih keras. Betul, Lause Ken. Nah, hari ini Lause Ken mau ngajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kalau lihat dari kostumnya Lause Ken, kira-kira ini kostum apa? Hayo, coba ada yang tahu nggak? Kalau pakai topi, pakai jaket, kira-kira ini kostum mau kemana? Ke mall? Jalan-jalan? Atau mau berpetualang? Kalau dilihat dari kostumnya sih pasti berpetualang ya. Nah, hari ini Lause mau ngajak kita semua memuji Tuhan sambil berpetualang. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Sebentar kami akan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkati juga teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita udah berdoa, sekarang yuk, semangat yuk. Lause ajak kita semua untuk berdiri, memuji Tuhan. Yuk, pada berdiri yuk. Nah, sesuai janji Lause tadi, kita mau sama-sama memuji Tuhan sambil berpetualang. Hari ini Lause ditemani oleh Bumbo dan Gera. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau jalan serta Yesus. Yuk semuanya ikuti gerakan Lause ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay, hore! Tuhan Yesus terus beserta kita ketika kita jalan dimanapun, melakukan apapun ya kids. Nah, masih semangat kan adik-adik? Lause masih mau mengajak adik-adik buat memuji Tuhan nih. Ikuti gerakan Lause ya.
terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku salam, 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 salam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeay! Sekarang kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk mengambil sikap doa ya. Nah, kita tadi udah sama-sama semangat memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau serahkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan menyiapkan hati kita sebelum Lause Joshua membagikan firman Tuhan. Yuk sama-sama sekarang Lause mau ajak kita semua ambil sikap doa, tutup mata, dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Kita ambil sikap sungguh-sungguh ya adik-adik.
kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan. Oke adik-adik, sekarang saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lau Sejo ya. Ambil sikap manis, ambil Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati dan telinga yang siap mendengarkan. Kiranya Tuhan pimpin kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo kids, selamat pagi. Wah, sebelumnya kakak perkenalkan nama kakak dulu ya. Perkenalkan nih, nama kakak Kak Joshua. Tapi kids di rumah bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Jo. Nah, kids, kalau kids perhatikan dari tadi, kira-kira kids tahu nggak Kak Jo lagi di mana? Betul. Kak Jo sekarang sedang berada di hutan rimba. Tapi pertanyaannya kids di rumah tahu nggak Kak Jo lagi ngapain nih di tengah hutan seperti ini? Kira-kira ngapain ya Kak Jo di tengah hutan seperti ini? Nah, kids, Kak Jo kasih tahu ya apa yang sedang Kak Jo cari di hutan ini. Kak Jo sedang mencari harta karun. Wah, harta karun kids, bayangkan. Wah, tahu nggak di dalam harta karun tuh biasanya ada apa kids? Apa? Betul, barang-barang yang berharga. Biasanya ya kids, dalam harta karun tuh ada emas, wah, ada makanan enak, ada mainan baru, ada gadget baru. Wah, bayangin semua yang bagus-bagus kids, semua yang berharga. Biasanya itu ada di dalam harta karun, karena harta karun berisi barang-barang yang berharga. Tapi ya kids, hari ini Kak Joshua tidak sedang mencari harta karun yang seperti itu. Ada yang jauh lebih berharga dari itu semua. Mau tahu apa kids? Nah, Kak Jo kasih tahu ya, ada yang lebih berharga dari harta karun yang seperti itu, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Wah, siapa tuh Kak jiwa-jiwa yang terhilang? Jiwa-jiwa yang terhilang adalah orang-orang yang belum mengenal dan percaya sama Tuhan Yesus. Kita juga dulu kayak gitu kids. Kita termasuk jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi bedanya sekarang kan kids di rumah, Kak Jo dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan. Nah, kids mau tahu nggak kenapa kids di rumah, Kak Jo, dan kita nih seluruh umat manusia, bahkan yang belum percaya Tuhan, kenapa kita semua tuh berharga di mata Tuhan?
Kids mau tahu ceritanya? Oke, sekarang duduknya yang rapi dulu, tangannya dilipat, kakinya dilipat, matanya fokus lihat ke layar. Nah, jadi kids, dulu nih ya, kenapa kita semua berharga? Karena kita tuh diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, waktu itu ya kids, waktu manusia pertama kali diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, kita semua tuh bisa bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Bayangin kids, firman Tuhan mencatat Adam ya dulu tuh hidupnya bergaul dengan Allah. Wah, hubungan manusia tuh begitu harmonis, begitu indah. Tuhan sayang sama kita semua. Makanya hubungannya tuh sangat baik. Tapi semua itu menjadi rusak sejak dosa masuk ke dalam dunia. Melalui apa? Tentunya melalui si iblis. Iblis gak suka ngelihat kita sama Allah tuh hubungannya baik, hubungannya deket, hubungannya akrab sama Allah, sama Tuhan. Nah kids, akhirnya nih sejak dosa masuk ke dalam dunia dan merusak hubungan Allah dan manusia tuh jadi ada jaraknya kids. Dan sejak hari itu manusia berusaha dengan caranya sendiri supaya dia bisa kembali punya hubungan yang baik dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi itu semua gak bisa kids. Kenapa? Karena dengan usahanya sendiri manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Terus gimana kak caranya supaya kita bisa diselamatkan? Supaya kita bisa percaya sama Tuhan? Gak ada cara lain kids selain Allah sendiri yang harus mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah ini dia nih yang bikin kita jadi berharga. Karena Allah mengutus putranya, anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Nah kids, Tuhan Yesus adalah Allah yang baik. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia nih kids, Tuhan Yesus tuh rajin mengajar, memberitakan Injil kepada setiap orang. Dia kasih tahu bahwa gak ada cara lain selain melalui dirinya untuk memperdamaikan kita manusia dengan Allah. Tapi Tuhan Yesus gak cuma mengajar, Tuhan Yesus juga melakukan mujizat. Tuhan Yesus bahkan membangkitkan orang mati. Tapi ya kids, ada orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus. Mereka kemudian menghasut orang-orang banyak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, dikuburkan. Tapi ya kids, nih ceritanya nggak berhenti di situ kids. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan dosa. Waktu Tuhan Yesus mati mungkin banyak yang sedih. Ya Tuhan Yesus mati, kita nggak punya juru selamat lagi. Tapi pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan itu yang menjamin kita untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit kids. Nah kids tahu nggak waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur nih. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari maut. Murid-muridnya tuh kaget. Terutama Maria Magdalena dan beberapa wanita lain. Karena mereka mau datang tuh ke kubur Tuhan Yesus waktu itu. Tapi ketika mereka datang ke kubur Tuhan Yesus. Betapa kagetnya Maria Magdalena dan murid-muridnya yang lain yang ikut bersama dengan dia. Karena mereka tidak menjumpai mayat atau tubuh Tuhan Yesus yang sudah mati. Dan ketika mereka kebingungan ya kids, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Nah, setelah Maria Magdalena dan para murid lainnya mendengar berita itu, mereka bergegas kasih tahu murid-murid yang lain. Mereka kasih tahu ke Simon Petrus, mereka kasih tahu ke Yakobus, semuanya mereka kasih tahu, wah Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena memberitakan Injil. Dia nggak takut dibilang aneh, dia nggak takut dijauhin murid-murid yang lain karena dia melihat sendiri dan dia percaya bahwa Tuhan menjamin hidupnya. Nah kids, beberapa
hari kemudian setelah 40 hari Tuhan Yesus tuh menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain. Dan Tuhan Yesus bilang ke mereka bahwa Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Nah sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga kids, Tuhan Yesus tuh kumpulin murid-muridnya. Wah, dan setelah dikumpulin Tuhan Yesus memberikan satu pesan penting. Mau tahu pesannya apa? Nah ini dia pesannya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah kids, Tuhan Yesus tuh berjanji bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji akan menyertai kita. Dan dia juga menyertai kita ketika kita memberitakan Injil. Jadi kids, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu sedih, kita nggak perlu kecewa ketika kita memberitakan Injil. Mungkin ada yang nggak mau dengar, mungkin ada yang nganggap kita aneh. Nah, karena semua ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan Yesus, Allah yang menjamin kehidupan kita. Dia Allah yang menjamin keselamatan kita. Dia Allah yang menjamin seluruh hidup kita. Nah kids, Kak Joshua tuh mau kasih cerita ya. Mau kasih satu kesaksian tentang seorang misionaris. Namanya Jim Elliot. Dia ini orang yang cinta sama Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan. Dan dia punya hati untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Karena dia tahu jiwa-jiwa yang terhilang itu berharga seperti harta karun tadi. Nah, kids, Jim Elliot nih sama teman-temannya suatu hari mereka datang ke hutan Amazon. Wah, ini makanya Kak Joshua pakai temanya hutan. Karena Kak Joshua terinspirasi sama Jim Elliot. Dia dan beberapa orang temannya datang ke hutan untuk memberitakan Injil ke satu suku yang masih belum percaya Tuhan. Nah mereka ini bukan hanya tidak percaya Tuhan kids. Mereka bahkan memakan daging manusia. Karena mereka belum percaya Tuhan. Mereka nggak tahu tuh kebenaran. Mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Wah, orang-orang tuh mungkin udah pada kasih tahu, Jim kamu jangan ke sana. Kamu ngapain, nanti kamu dimakan sama mereka dan lain sebagainya. Tapi Jim Elliot dan teman-temannya mereka nggak takut. Karena mereka percaya bahwa Allah menjamin hidup mereka. Singkat cerita kids, Jim Elliot dan beberapa orang temannya tuh datang naik pesawat ke wilayah ini. Namanya suku Aucas ya. Nah kids, waktu mereka datang ternyata suku Aucas ini mereka sudah siap-siap untuk menyerang Jim Elliot dan rekan-rekannya. Dan kids tahu nggak bahwa ketika Jim Elliot tiba, mereka bukan disambut dengan pelukan hangat. Mereka bukan disambut dengan sukacita. Tapi mereka justru mengalami aniaya. Mereka akhirnya harus mati di tempat akibat serangan dari suku Aucas tersebut. Tapi kids, berita baiknya adalah ini. Justru ya, sekalipun Jim Elliot meninggal dunia bersama rekan-rekannya, yang menarik adalah istri Jim Elliot dan anak-anaknya justru menyusul ke suku Aucas. Mereka ke tempat di mana Jim Elliot meninggal dan mereka melanjutkan pemberitaan Injil. Wah, bayangkan kids, kalau kita yang di posisi keluarga Jim Elliot mungkin kita akan marah ya. Kita mungkin kayak, saya nggak mau menginjil, mereka tuh jahat. Tapi justru istri dan anak-anak Jim Elliot lah yang meneruskan pelayanannya. Mereka yang kemudian memberitakan Injil ke suku Aucas. Nah melihat itu suku Aucas tuh menjumpai kasih yang belum pernah mereka lihat. Dan mereka lihat Kristus hidup di dalam keluarga Jim Elliot dan rekan-rekannya. Dan sejak hari itu kids, seluruh suku Aucas mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai hari ini nih kalau kids cari di Google, suku Aucas mereka semua tuh percaya Tuhan. Bahkan ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi pendeta. Ada nih yang salah satu yang ikutan nyerang Jim Elliot, hari ini dia jadi pendeta kids. Wah, puji Tuhan ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wah kids, makanya kita nggak perlu takut, kita nggak perlu
merasa terancam karena Allah menjamin hidup kita. Ketika kita beritakan Injil dan orang gak mau dengar, gak apa-apa. Yang penting tugas kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Nah, bayangkan gini kids. Pernah gak kids dapat hadiah yang begitu indah, begitu bagus ya dari orang yang kids sayang. Terus hadiahnya misalnya nih mainan baru, mobil-mobilan baru nih misalnya. Nah, pasti kids bakal ceritakan ke teman-teman kids, aku tuh dapat mainan baru dari papaku. Aku dapat mobil yang keren banget. Mobilnya remote control lagi, bisa dikendalikan pakai remote. Wah, pasti kids bawa mobilnya kan kemana-mana dan ceritain ke siapapun yang kids temui. Nah, sama kids, anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus itu adalah hadiah yang terbesar. Nah, karena itu hadiah yang terbesar, hadiah yang termahal, karena itu lewat darah Tuhan Yesus ya kita bisa selamat, makanya jadi sangat mahal, sangat berharga. Makanya harusnya kita juga kayak dapat hadiah tadi tuh, hadiah yang bagus, kita ceritain dong ke orang-orang yang kita kenal, ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah kids, yuk kita semangat, kita beritakan Injil, jangan takut, jangan menyerah, karena Allah menjamin seluruh hidup kita. Dan yang paling penting nih kids, Allah menjamin keselamatan kita semua. Yuk kita sekarang sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi seluruh kids di rumah yang mendengarkan, biar hati mereka berapi-api, hati mereka kembali dikobarkan oleh semangat untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang semakin mengenal kasih-Mu, semakin mengenal cinta-Mu dalam hidup mereka, sehingga banyak orang yang hidupnya diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menjamin seluruh hidup kami, Engkau menjamin keluarga kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami, dan itu sebabnya kami tidak perlu takut karena kami percaya Engkau menjamin seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. See you. God bless you. Nah, jangan lupa kalian punya tantangan untuk membuat challenge. Challenge-nya apa Kak Eri hari ini? Challenge-nya adalah membuat craft dalam bentuk hiasan dinding tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Oke? Semuanya dibuat dengan keren ya, dibuat dengan rapi. Lalu jangan lupa hasilnya difoto dan dikirim ke WA kelas masing-masing. Paling lambat Rabu 30 Juni 2021. Ditunggu ya kids ya. Nah, kita semua mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman kids yang ada di rumah yang berulang tahun di bulan Juni. Ada siapa ya? Oh, yang pertama ada Ellen Christophy, lalu kemudian ada Lorenzo, ada juga Frederica atau Caca, dan yang terakhir untuk Asli. Kak Eri akan berdoa untuk kids yang berulang tahun di bulan Juni ya, sekaligus juga doa penutup. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Juni. Kami berdoa untuk Ellen Christophy, berdoa untuk Lorenzo, kami berdoa untuk Frederica, kami berdoa juga untuk Ashley. Biarlah Engkau memberkati teman-teman kami ini Tuhan, menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang hidupnya dibuat berhasil oleh Tuhan. Demikian juga setiap kami. Kids yang ada di rumah, kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Hai teman-teman, saya akan membuat eksperimen ini. Dalam nama Tuhan, hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, Ya, terima kasih. ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji. Hi, my name is Alana. This is water and this is like me. I put. Okay, 1, 2. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku See, memuji the water Tuhan. is turning white again. Puji haleluya. Halo teman-teman, kali ini aku mau bikin eksperimen. I am doing an experiment. It becomes clean. It was red, now it's clean. Like Jesus' blood that cleanses our sin. You say thank you. Thank you. Bye. See you. Halo teman-teman, hari ini aku akan membuat challenge eksperimen berwarna. Pertama kalian celupkan pewarna makanan, lalu celupkan pemutih. Halo semua, hari ini Johan akan membuat challenge. Dikasih deterjen. Tapi yes, ini hati kita. Istri kan. Tapi Lea bohong. Tapi ada Tuhan Yesus. Kemarin banyak loh, banyak kali yang masih lagi kan teman-teman. Halo, saya Alika. Saya tua ya. Wah, jadi putih. Air itu dimasukkan ke warna dan setelah diaduk dikasih pewarna, dikasih deterjen.
Dan sekian, terima kasih. Kurang banyak kali meruannya. Ini dosaku. Ini penebusan Tuhan Yesus.